Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 3, yaitu sensor dan aktuator. Yang pertama, apa itu sensor? Sensor adalah suatu alat yang dapat mendeteksi perubahan pada lingkungan, baik fisik atau kimia, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur. Kemudian di sini ada fitur sensor. Apa aja sih fitur-fitur sensor? Untuk yang pertama adalah sensor adalah perangkat yang digunakan untuk memantau dan mengukur perubahan lingkungan. Kemudian mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Selanjutnya outputnya adalah sinyal listrik, kemudian terhubung pada input pada suatu sistem. Kemudian sensor mungkin aktif atau pasif. Sensor aktif dia tidak memerlukan sumber daya, sementara sensor pasif membutuhkan sumber daya untuk beroperasi. Selanjutnya, sensor memberikan informasi yang dapat diperlukan kepada sistem untuk memahami lingkungannya. Contoh sensor adalah sensor cahaya, panas, suhu, sensor posisi, dan lain-lain. Kemudian, prinsip kerja sensor. Prinsip kerja sensor melibatkan konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, kemudian menghasilkan sinyal yang dapat diukur atau diinterpretasikan. Contoh sensor cahaya, mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik, sedangkan sensor tekanan mengubah tekanan fisik menjadi nilai elektrik. Dengan kata lain, sensor beroperasi sebagai penerima stimulus fisik dan mengubahnya menjadi data yang dapat berguna oleh sistem. Berikut adalah sensor LDR, memiliki nilai hambatan 200 kilo ohm pada suatu dalam kondisi sedikit cahaya atau gelap dan akan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi terkena banyak cahaya. Berikutnya adalah macam-macam sensor. Yang pertama, sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan atau benda. Kemudian yang kedua, sensor tekanan untuk mengukur tekanan pada gas atau sebuah cairan. Sensor cahaya untuk mendeteksi keberadaan cahaya dan mengukur intensitas cahaya. Selanjutnya, sensor gerakan untuk mendeteksi gerakan benda atau manusia di sekitar sensor. Sensor getaran untuk mendeteksi getaran pada mesin atau peralatan industri. Kemudian sensor cahaya untuk mendeteksi dan mengukur kebisingan atau suara di sekitar sensor. Selanjutnya sensor kelembapan untuk mengukur kelembapan udara dan benda. Kemudian sensor gas untuk mendeteksi keberadaan gas tertentu di sekitar sensor. Di sini dapat kita lihat gambar-gambar sensornya. Kemudian di sini ada contoh penerapan sensor pada smart home ya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan sensor. Yang pertama, kelebihan. Pendeteksian akurat. Sensor mampu mendeteksi perubahan lingkungan dan akurasi tinggi, seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan banyak lagi. Selanjutnya, memonitorisasi real time. Sensor dapat memberikan data dalam waktu nyata, memungkinkan pemantauan dan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi. Yang ketiga adalah efisiensi energi. Sebagian besar sensor dirancang untuk menggunakan daya yang rendah, memungkinkan mereka beroperasi dengan baterai yang tahan lama. Untuk yang kelebihan yang keempat adalah otomasi. Sensor memungkinkan otomatisasi proses berdasarkan data yang diterima dan mengurangi intervensi manusia dalam banyak kasus. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama, biaya. Beberapa sensor, terutama yang memiliki kemampuan canggih, dapat didapatkan dengan harga yang mahal dalam biaya per unit, terutama jika diterapkan dalam jumlah yang besar. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah ketidakpastian. Sensor
mungkin mengalami ketidakpastian dan ketidakakuratan dalam pengukuran yang dapat mempengaruhi validasi data yang diperoleh. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dalam eh, perawatan. Beberapa sensor memiliki perawatan rutin dan kalibrasi untuk menjaga kinerja yang akurat. Kemudian yang keempat, keterbatasan kondisi. Tidak semua sensor cocok untuk semua kondisi lingkungan. Beberapa mungkin sensitif terhadap suhu yang ekstrim, kelembapan yang tinggi, atau lingkungan yang keras. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa itu aktuator. Aktuator adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu sistem mekanik. Aktuator bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk melakukan gerakan pada sistem yang dikendalikan. Fitur yang dapat kita dapatkan dari aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi suatu gerakan yang mekanis. Kemudian dibutuhkan sinyal listrik yang sebagai inputannya, kemudian outputnya adalah pekerjaan mekanis. Terhubung pada output suatu sistem, aktuator membantu mengendalikan lingkungan sesuai dengan pembacaan sensor dan membutuhkan sumber daya ekstra untuk digerakkan. Contoh aktuator adalah motor servo dan motor sliver dan lain-lain. Kemudian prinsip kerja aktuator. Aktuator tergantung pada data yang disediakan oleh sensor. Sensor menyediakan data ke unit, kondisi sinyal atau sistem yang memproses data, dan berdasarkan data itu mengirimkan perintah ke aktuator. Contoh sistem tersebut adalah sistem kontrol suhu, di mana sensor suhu memantau suhu. Jika suhu melebihi batas tertentu, sistem mengirimkan perintah ke kipas aktuator untuk meningkatkan kecepatannya dan mengurangi suhu. Di sini ada sebuah contoh sistem kontrol CTTCS A2S memungkinkan pemantauan otomatis dan pengendalian manual dari bagian terpenting dari proses fermentasi dan pematangan bir dari 1 hingga 2 zona pendingin tangki hanya menggunakan satu kabinet kontrol. Selanjutnya macam-macam aktuator di sini dapat kita lihat ada piston, solenoid, relay, motor DC listrik, silinder, pneumatik, motor stepper. Aktuator manual, jenis aktuator semacam itu dikendalikan secara manual menggunakan roda gigi, tuas, dan roda, dan lain-lain. Mereka tidak memerlukan sumber daya karena mereka membutuhkan tindakan manusia. Selanjutnya, aktuator listrik. Aktuator semacam itu membutuhkan listrik untuk beroperasi. Menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan mereka cepat dan efisien. Kemudian ada contoh berikutnya adalah aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik menggunakan cairan terkompresi dalam silinder untuk menghasilkan tekanan yang memfasilitasi gerakan mekanis. Kemudian contoh berikutnya aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik menggunakan tekanan gas untuk menghasilkan sebuah gerakan. Kemudian contoh yang kelima aktuator spring. Aktuator semacam itu memiliki pegas yang dimuat yang dipicu dan dilepaskan untuk menghasilkan pekerjaan mekanis. Itu dapat dipicu menggunakan beberapa metode. Di sini ada contoh penerapan aktuator. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada perbedaan sensor dan aktuator. Yang pertama adalah definisinya. Sensor adalah perangkat yang merasakan dan mengukur perubahan atau jumlah fisik dari area sekitarnya. Kemudian aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi pekerjaan mekanis. Berikutnya fungsi dari sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengukur kuantitas fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca sehingga sistem dapat memprosesnya.
Kemudian fungsi aktuator digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanis. Selanjutnya adalah perbedaan koneksi. Sensor terhubung pada input suatu sistem. Kemudian koneksi aktuator terhubung ke output suatu sistem juga. Di sini sama ya. Kemudian perbedaan selanjutnya input. Input sensor adalah kuantitas fisik dari suatu lingkungan. Kemudian input aktuator adalah sinyal listrik. Kemudian perbedaan selanjutnya output. Output sebuah sensor adalah sistem listrik itu sendiri. Kemudian output dari aktuator adalah sebuah gerakan. Kesimpulannya adalah sensor dan aktuator adalah keduanya digunakan untuk melakukan suatu tugas. Kemudian sensor memonitor kuantitas fisik dunia nyata dan memberikan pembacaan yang diperlukan untuk suatu sistem. Dan sistem kemudian memproses data memberikan perintah kepada aktuator dalam bentuk sinyal listrik. Jadi kesimpulannya adalah sensor aktuator memiliki keterkaitan satu sama lain. Sekian dari saya. Terima kasih.